Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami kelompok Findalit akan memaparkan proyek akhir kami yaitu Findalit Student Management System yang beranggotakan saya sendiri Khalida Rosa Amalia, teman saya Dava Farelian dan Malvin Valian Gultom. Yang pertama adalah pengertian Findalit ya. Apa itu Findalit Student Management System? Itu adalah sebuah software yang nantinya berguna bagi instansi atau lembaga pendidikan untuk memanajemen data peserta didik secara dinamis. Next. Teknologi utama di aplikasi ini, kita menggunakan beberapa teknologi, yaitu yang pertama adalah Java Language atau bahasa Java, merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi ini. Yang kedua adalah Java Swing Package. Ini package yang berbasis Java yang digunakan untuk pembuatan GUI-nya. Yang ketiga adalah SQL, merupakan sebuah bahasa program yang digunakan untuk teknologi baik aplikasi ini, yaitu untuk menjalankan query data. Dan yang keempat adalah MySQL, itu sebuah database management system yang menggunakan teknologi untuk menyimpan sekaligus mengelola data secara dinamis. Yang terakhir adalah CAPS, ini adalah teknologi virtual printer yang nantinya akan digunakan untuk mencetak laporan. Fitur-fitur pada aplikasi ini itu terdapat yang pertama adalah login admin, insert data atau untuk memasukkan data, update data, delete data, searching, dan juga print laporan data dalam bentuk PDF. Terus selanjutnya itu adalah kelas diagram. Di kelas diagram ini kita menggunakan 6 kelas, yaitu kelas main, login, create data, insert, edit, dan delete data panel. Pada di main kita menggunakan metode. Di login kita menggunakan dua variabel, yaitu variabel password dan username dengan tipe data string. Di read data panel kita terdapat 7 metode, yaitu cetak, delete, edit, fetch, insert, refresh, sama search. Dan juga terdapat beberapa variabel, yaitu alamat dengan tipe data string, ID dengan tipe data integer, jurusan, nama, NPM, password, phone, username dengan tipe datanya string. Selanjutnya ada kelas insert data panel. Di sini kita menggunakan satu metode, yaitu metode submit untuk menambahkan data yang memiliki beberapa variabel, yaitu alamat input, jurusan input, nama input, NPM input, password, phone input, dan username. Dengan masing-masing tipe datanya adalah string. Yang kelima, itu ada kelas delete data panel, memiliki dua metode, yaitu delete dan ID input, di mana memiliki beberapa variabel, itu alamat input dengan tipe data string, ID input dengan tipe data integer, jurusan input, nama input, NPM input, password, phone input, username dengan tipe datanya string. Yang terakhir adalah kelas edit data panel, memiliki dua metode, yaitu ID input dan update.
memiliki beberapa variabel juga, itu adalah alamat input dengan tipe data string, ID input tipe datanya integer, jurusan input, nama input, npm input, password, count input, username dengan variabel dengan tipe datanya string. Nah, selanjutnya adalah database diagram yang akan disampaikan oleh saudara Dapa. Pada saudara Dapa dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Khalidah yang telah menyampaikan materi sebelumnya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang database diagram, yang dimana database diagram itu kita mempunyai dua database. Yang pertama itu ada database admin dan database mahasiswa. Untuk database admin ini mempunyai variabel itu ID dengan tipe data integer, terus username dengan tipe data varchar, dan password dengan tipe data varchar juga. Untuk mahasiswa sendiri, kita mempunyai 6 variabel. Yang pertama itu ada ID dengan tipe data integer, npm dengan tipe data varchar, nama dengan tipe data varchar juga, dan jurusan, alamat, dan nomor telepon. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain UI frame by frame. Nah, untuk yang pertama ini, kita masuk ke halaman desain login, yang dimana di halaman desain login ini terdapat username dan password. Jika teman-teman ingin login, teman-teman tinggal masukkan username dan password lalu login. Nah, yang kedua ini ada tampilan eh, desain utama ya pada aplikasi ini. Nah, yang dimana desain tampilan utama ini ada beberapa fitur yang terdapat button-button yang di bawah seperti insert, edit, delete, print as PDF, refresh, dan search. Nah, yang ketiga ini ada desain tampilan edit data, yang dimana ini ada beberapa data yang seperti ID, NPM, nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Lalu ada tombol button back dan update. Dan yang keempat ini ada tampilan desain insert data atau memasukkan data. Di sini terdapat ada NPM, nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini juga ada tombol button yaitu back dan submit. Untuk yang desain kelima ini ada tampilan desain delete data, di mana di sini juga sama seperti sebelumnya ada ID, NPM, nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon. Dan buttonnya sendiri juga ada back dan ada delete. Selanjutnya ada demo aplikasi yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Malvin. Untuk Saudara Malvin dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk demo aplikasinya sendiri, saya akan gantikan share screen dari PowerPoint ini. Udah kelihatan atau belum? Terlihat. Oke, jadi pertama kali ini adalah prompt login yang akan ditampilkan. Jadi untuk seorang administrator sebelumnya harus login dulu dengan kredensial yang sudah diberikan, yang sudah disediakan di database. Dan kami di sini menyediakan datanya yaitu dua jenis, yaitu username dan password. Nilainya sama-sama admin. Seperti ini. Kalau udah tinggal klik login. Maka setelah login, administrator akan diarahkan ke halaman untuk untuk menampilkan datanya, untuk read data. Nah, di sini secara default tadi di awal kami udah masukin dua data. Untuk sementara ada data mahasiswa dengan nama Malvin Valerian dan Dava Varelian. Nah, di sini kita akan cobain satu-satu fiturnya. Yang pertama yaitu insert. Nah, ini fitur yang pertama sebenarnya untuk membaca data. Ini fitur yang kedua adalah insert data untuk masukin data. Ya. Kita masukin NPM-nya, kemudian masukin nama dari mahasiswanya.
masukin jurusannya, masukin alamatnya, dan masukin nomor telepon dari mahasiswa yang terkait. Seperti ini. Kalau udah bisa klik submit seperti ini dan bisa klik tombol back. Nah, eh, setelah masukin data, itu belum diupdate secara real time, jadi administrator bisa klik tombol refresh di sini untuk melihat perubahan data yang terjadi. Nah, maka sekarang secara otomatis muncul data baru yang tadi di-input, yaitu Khalidah Rosa Amalia. Kemudian, untuk fitur edit. Edit ini gunanya untuk mengubah data yang sebelumnya udah di-input. Seperti itu. Contohnya, di sini kita mau mengubah data dari Dava Varelian. Nah, kita butuh ID dari si Dava Varelian ini. ID dari Dava Varelian adalah 6. Jadi kita bisa input angka 6 di bagian input ID-nya di sini. Maka secara otomatis untuk field NPM, nama jurusan, dan lain sebagainya itu akan otomatis dilengkapi apabila memang ID-nya valid, terdapat di database. Gitu. Setelah begini, kita bisa langsung ubah datanya sesuai keinginan kita sebagai administrator. Misalnya jurusannya kita ubah jadi sistem informasi. Kemudian kita bisa klik update. Dan tentunya ini bisa diupdate semuanya, NPM-nya bisa, namanya bisa, tapi sebagai contoh di sini kita ngeganti jurusannya aja. Kita klik update, lalu kita kembali, pencet back, kemudian kita bisa refresh lagi. Maka perubahan datanya akan ditampilkan, yaitu Dava Varelian jurusannya di sistem informasi, dari yang sebelumnya informatika. Itu untuk fitur edit atau update data. Kemudian ada fitur delete data. Sesuai namanya, ini gunanya untuk menghapus data yang ada di dalam database. Seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh kita akan menghapus data Malvin. Nah, di sini kita butuh ID-nya juga. Jadi si Malvin ini ID-nya adalah 4. Ya, karena kenapa kita butuh ID? Karena ID itu sebuah primary key-nya. Jadi kita cukup ketik angka 4 dan di sini akan ditampilin data-data yang akurat sesuai yang mau kita hapus. Dan ini nggak bisa diedit, ini hanya tampilan untuk administrator memastikan bahwa datanya udah benar, ID-nya udah benar. Dengan begitu bisa langsung klik tombol delete dan bisa kembali ke tampilan ini. Kalau di refresh, maka si Malvin ini akan dihilangkan dari database. Dan dari tabelnya juga udah gak akan ada lagi, karena emang udah dihapus. Seperti itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya adalah searching. Searching ini gunanya untuk mempermudah administrator untuk mencari data yang diinginkan. Mungkin kalau sekarang masih belum kerasa ribetnya karena masih cuma 2 data, tapi kalau misalnya datanya makin banyak, itu akan menyulitkan administrator buat nyari secara manual. Itulah kenapa di sini dibutuhkan fitur searching. Nah, untuk fitur searching sendiri, ini cukup banyak cakupannya untuk keyword yang bisa dimasukin. Contohnya kalau kita mau nyari Dava Varelian, kita cukup input karakter yang terkandung di dalam nama Dava Varelian. Contoh, di sini kita masukin keyword Varel, dan kalau kita search, maka data Dava Varelian ini akan ditampilkan. Karena Varel itu ada di dalam nama panjang dari si Dava Varelian. Seperti itu. Jadi ini nggak harus akurat, benar-benar case sensitif gitu nggak. Ini cukup masukin keyword yang terkandung di dalam datanya gitu. Itu make nama. Contohnya ini juga make NPM. NPM-nya Dava ini belakangnya 891. Maka kalau misalnya kita search 891, nah yang muncul itu si Dava. Mungkin tadi belum kelihatan, kita bisa refresh. Kita bisa cari ulang 891, kita search, maka yang muncul adalah si Dava. Begitu juga kalau nyari pakai jurusan atau alamat atau nomor telepon, bisa menggunakan cara yang sama. Nah, kemudian ini fitur terakhir yang akan kita bahas, yaitu print as PDF. Jadi ada kalanya ketika administrator ingin membuat laporan, untuk membuat laporan tentang data-data mahasiswa, administrator butuh laporan berbentuk dokumen PDF. Dan ini fiturnya udah ada, tinggal kita klik aja di sini, tombolnya print as PDF. Kemudian muncul satu prompt di sini, kita bisa langsung ke bagian print aja di sini. Dan ini jangan lupa di checklist, ada print to file.
print to file ini di checklist, terus pilih klik tombol print. Nah, kemudian di sini kita pilih folder mana yang mau dijadikan tempat untuk menyimpan hasil filenya nanti. Bisa dipilih di mana aja. Di sini untuk mempermudah saya pilih di dalam directory desktop. Dan nama filenya saya ganti jadi data mahasiswa. Seperti ini. Kemudian bisa klik save. Oke, kalau udah begitu kita bisa cek di dalam desktop, maka secara otomatis ada data yang namanya, ada file yang namanya data mahasiswa. Kita bisa open aja, kita bisa buka, maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk data-datanya tetap disajikan di dalam table. Untuk sementara mungkin hasil laporan di dalam PDF-nya itu seperti ini, mungkin nanti bisa dikembangkan untuk mencakup lebih banyak informasi lagi di dalam laporannya. Jadi ini data yang ada di dalam aplikasi tadi ditampilkan dalam bentuk file PDF. Seperti itu. Jadi itulah fitur print as PDF dari aplikasi Vindalit Student Management System ini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari demo aplikasi ini. Saya lanjutkan kepada Saudara Khalidah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.